Shalom saudaraku, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama saudara-saudara seiman untuk merenungi firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman. Dan firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan membuat kami terus beriman dan senantiasa menyertakan Tuhan di dalam setiap tindak tanduk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah,
sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Saudara-saudara, saya ingin merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Cerita ini bisa menolong kita untuk kita lebih mengerti akan beriman dan berusaha. Saudara, ada sebuah keluarga yang namanya Pak Jojong. Pak Jojong ini tinggal di pinggiran sungai. Pada satu ketika ada kejadian banjir yang begitu besar dan hujan deras. Makin lama air makin banyak dan mulai merendami rumah mereka dan rumah tetangga juga. Saudara, Pak RT sudah mengajak warga yang lain untuk pindah, tak terkecuali Pak Jojong juga diajak untuk pindah. Namun pada waktu itu Pak Jojong mengatakan, "Oh enggak, terima kasih. Saya percaya, saya beriman bahwa banjir ini akan segera meredah dan saya akan selamat." Kemudian Pak RT dan warga yang lain pergi mengungsi, tinggallah Pak Jojong. Kemudian waktu semakin tinggi air, kemudian Pak RW pun datang menghampiri Pak Jojong. "Ayo Pak Jojong pindah, air semakin tinggi." Namun Pak Jojong pun mengatakan, "Oh tidak, saya percaya bahwa banjir ini segera akan mereda." Sampai pada akhirnya air semakin tinggi, ya. Kemudian datang tim SAR juga ingin menyelamatkan Pak Jojong. Tetapi Pak Jojong kembali mengatakan, "Nggak perlu, saya beriman, saya percaya banjir ini segera akan reda dan saya akan selamat." Sudah tak lama kemudian setelah tim SAR pergi, ternyata rumah Pak Jojong itu hanyut dan Pak Jojong pun hanyut, sehingga Pak Jojong pun menghadap Sang Pencipta. Berwaktu sampai di pintu surga, Pak Jojong komplain sama Tuhan. "Tuhan, bukankah saya sudah beriman? Bukankah saya percaya bahwa Engkau akan menyelamatkanku agar namamu boleh dimuliakan? Mengapa Engkau membiarkan?" Saudara, Tuhan dengan sabar dan tersenyum melihat tingkah laku dari Pak Jojong dan berkata, "Saya sudah mengirimkan penyelamat untukmu sebanyak 3 kali." "Enggak Tuhan, aku enggak melihat." Saudara, kemudian Tuhan mengatakan, "Bukankah saya sudah mengirim Pak RT, Pak RW, dan juga tim SAR untuk menyelamatkanmu? Tetapi karena engkau tidak mau menuruti, ya, dan akhirnya engkau meninggalkan dunia dan engkau menghadapku. Jadi itu kesalahanmu. Aku sudah mengirimkan bantuan 3 kali, tetapi engkau tidak mengindahkannya." Saudara, melalui cerita ini mau memberitahukan juga kepada kita bahwa bagaimana kita beriman dan berusaha. Saudara, iman itu melampaui logika, namun iman bukan meniadakan logika. Saudara, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca di Kejadian 26 ini,
juga mau memberitahukan kepada kita. Ada satu kejadian di mana terjadi kelaparan di tempat Ishak berada di masa pengembara itu. Dan pada waktu kelaparan terjadi, Ishak dia tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk pergi ke tempat yang lain untuk bisa mendapatkan makanan sehingga tidak terjadi kematian pada keluarganya dan juga pada orang-orang yang bersama dengan dia. Saudara, inilah yang dikatakan bahwa pada setiap zaman ada kesulitan. Jadi di setiap zaman ada kesulitan tersendiri. Jadi pada zaman Abraham pernah juga terjadi kelaparan. Zaman Ishak juga terjadi kelaparan. Nah, pada masa ini juga ada kesulitan. Di setiap zaman ada kesulitan. Saat ini, di zaman kita sekarang ini, ada kesulitan, yaitu kesulitan akan adanya pandemi. Di setiap zaman ada bermacam-macam kesulitan. Kesulitan berupa penyakit, kesulitan berupa kelaparan, kesulitan berupa permasalahan sosial, ataupun kesulitan berupa bencana alam. Ada banyak kesulitan yang dapat terjadi di setiap zaman kehidupan kita. Namun firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita, di setiap kesulitan yang ada, hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman harus tetap berusaha dan tidak boleh tinggal diam. Jadi harus ada usaha yang kita lakukan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan ora et labora? Artinya kita berdoa dan juga kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Tuhan mau ada usaha yang dikerjakan oleh orang percaya. Sebagaimana Ishak, dia pun melakukan satu usaha, yaitu pergi meninggalkan tempat yang ada kelaparan menuju ke satu tempat yang ada makanan, sehingga keluarganya dan orang-orang yang bersama dengannya itu boleh diselamatkan. Itulah artinya orang beriman dan juga berusaha. Betapa naifnya kita beriman tetapi kita tinggal diam, tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana Pak Jojong, ketika terjadi musibah bencana alam, seharusnya dia menggunakan logika yang ada. Memang kita harus beriman. Kita tahu bahwa beriman itu melampaui logika, namun tidak meniadakan logika. Banyak orang yang percaya saat ini taunya berkata, ayo berdoa, berdoa. Namun mereka melupakan hal yang lain, yaitu berusaha. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di setiap usaha kita mengerjakan bagian kita. Dan berikutnya kita membiarkan Tuhan yang bekerja. Sebagaimana ya firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Ishak di dalam rencana dia yang semula adalah dia mau pergi ke Mesir ya untuk mendapatkan makanan. Namun Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kita lihat di dalam setiap perencanaan kita ada campur tangan Tuhan. Jadi kita tetap boleh mengusahakan, kita tetap boleh berencana. Namun di dalam setiap rencana kita juga harus berdoa
dan melibatkan Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Ishak, sehingga Tuhan memberikan arah yang terbaik, ya, agar Ishak tidak pergi ke Mesir dan tetap berada di tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Saudara, terkadang Tuhan merubah jalan kita demi untuk kebaikan kita. Jadi setiap rencana yang ada, tetap kita membuka peluang, ya, kepada Tuhan untuk campur tangan. Jadi itulah yang namanya orang berusaha, ya, dan juga beriman. Selain kita berusaha atau membuat planning, kita juga menyerahkan setiap planning yang kita buat itu kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita lihat Ishak mau menuju ke Mesir, namun Tuhan mencegahnya dan minta untuk dia tinggal sebagai orang asing. Bagaimana Tuhan menunjukkan apa yang harus diperbuat oleh Ishak, dan Ishak pun memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk campur tangan, dan dia menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi saudaraku, kita beriman itu tidak berarti meniadakan usaha. Jadi saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, ya, tentu saudara tidak boleh tinggal diam. Saudara harus melakukan bagian saudara, yaitu pergi mencari dokter, ya, pergi untuk mencari obat yang terbaik untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit di samping berdoa. Saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, saudara juga tidak boleh tinggal diam. Saudara tidak boleh membiarkan dapur saudara tidak ngebul dengan saudara tidak bekerja, dengan saudara bekerja, dan Tuhan tentu akan memberkati setiap usaha yang kita lakukan. Saya ingat dengan sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha tauge. Saudara, pengusaha tauge ini tadinya mempunyai keuangan yang baik, usahanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Namun musim kehidupan itu mengalami perubahan. Roda itu berputar. Dan demikian juga kehidupan pengusaha tauge itu, suatu hari atau semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Tauge-tauge yang dibuat biasanya laku keras, tetapi sekarang tauge-tauge itu banyak yang mengalami kerusakan, sehingga setiap hari mengalami kerugian. Singkat cerita, sampai akhirnya mereka tidak lagi mempunyai banyak hal, dan mereka hanya mempunyai 1 kilo kacang hijau. Di dalam keadaan seperti demikian, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus dilakukan di dalam situasi yang demikian? Kemudian Tuhan memberikan hikmat, mengapa dia tidak mencoba untuk membuat bubur kacang hijau untuk dijual. Kemudian dengan modal yang seadanya, dan dia beli gula Jawa, kemudian dia membeli plastik, dia membeli kelapa, ya, dibuatlah kacang hijau untuk dijual. 1 kilo kacang hijau dapat dibuat beberapa puluh bungkus dan dia jual. Ternyata pada hari itu usahanya membuat bubur kacang hijau mendatangkan hasil, dan dia boleh menjual habis. Kemudian besoknya dia beli lagi kacang hijau dan dia buat lagi dalam jumlah yang lebih banyak, 2 kilo. Seterusnya setiap hari semakin meningkat, dan kacang hijaunya diberkati dan dia mengalami keuntungan. Sehingga yang tadinya dari pengusaha tauge sekarang menjadi pengusaha kacang hijau. Ada banyak bubur kacang hijau yang dibuat setiap hari dan dijual di banyak tempat. Saudara, itulah karena dia berusaha dan dia berdoa, melibatkan Tuhan, dan Tuhan melihat
akan setiap usaha yang dikerjakan dengan tekun. Saudara, ini juga yang terjadi, ya. Ishak di tengah-tengah dia berada di negeri orang asing, dia tidak duduk diam. Dia tidak duduk hanya meminta pertolongan orang, hanya mengemis untuk meminta belas kasihan orang. Tetapi di ayat 12 dikatakan, dia berusaha. Apa yang menjadi usaha daripada Ishak, saudaraku? Di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi bagaimana Ishak menabur? Ketika dia menabur, Tuhan memberkati taburannya dan menghasilkan hasil panen yang luar biasa sampai 100 kali lipat. Saudara, berkat Tuhan, Tuhan nyatakan kepada Ishak, ya. Ada taburan baru ada tuaian. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi musim kehidupan yang tidak nyaman, tetap harus ada usaha yang kita lakukan. Maka berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Jadi mana mungkin ada tuaian jika tidak ada taburan. Saudaraku, ini yang diajarkan kepada kita. Bagaimana Ishak berusaha, kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Sehingga hasil daripada taburannya menghasilkan tuaian sampai 100 kali lipat. Saudaraku, mari kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan selebihnya biarkanlah bagian Tuhan yang bertindak. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus melakukan bagiannya kita, dan berikutnya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Itulah yang dikatakan ora et labora, ya. Kita berdoa dan juga kita harus bekerja. Bukankah firman Tuhan di Amsal juga mengingatkan kepada kita untuk belajar kepada semut? Semut selalu bekerja, ya. Pada musim panas dia mengumpulkan banyak makanan untuk persediaan pada musim dingin. Sehingga semut-semut itu mempunyai makanan pada musim dingin. Itu juga yang Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita belajar kepada semut. Artinya kita harus rajin bekerja dan tidak boleh malas. Ketika kita rajin bekerja dan tidak malas, ya, ada persediaan makanan yang akan ada di dalam kehidupan keluarga kita. Tentu ketika kita bekerja, kita juga sisakan untuk musim-musim yang lain, ya. Kalau semut kerja untuk mempersiapkan makanan untuk musim dingin, kita pun juga demikian. Kalau ada berkat Tuhan atau hasil kerja kita, kita harus belajar juga untuk hemat supaya kita bisa memberikan kepada orang lain, menggunakan juga sebagian, dan juga menyediakan sesuatu untuk musim paceklik yang akan terjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa sulit, maka hasil yang kita simpan dapat kita gunakan. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa ada usaha, ada berkat. Jadi setiap kita berusaha, maka berkat Tuhan juga akan mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya yakinkan kita semua untuk kita beriman dan juga untuk berusaha. Apapun kondisi kita saat ini, ya, di musim kehidupan kita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tetap harus beriman dan berusaha. Ketika kita pada musim kehidupan yang tidak nyaman, tetap kita harus menggunakan iman kita, tapi kita juga harus menggunakan setiap
hal untuk berusaha. Kita juga menggunakan logika yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita melakukan usaha kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, betapa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan bahwa di setiap zaman ada kesulitan, tetapi Tuhan juga menyediakan pertolongan kepada kita asal kita juga mau berusaha. Tuhan juga akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita jika kita juga memberikan peluang kepada Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan setiap usaha yang ada dan Tuhan yang bertindak melakukan bagiannya. Kemudian ada usaha, ada berkat. Saudara akan melihat bagaimana tuaian terjadi ketika kita juga menabur. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan mengingatkan kami agar kami beriman dan kami juga berusaha. Tuhan, di setiap kehidupan kami, musim berganti musim. Terkadang kami mendapatkan musim kehidupan yang baik. Terkadang Tuhan juga izinkan musim kehidupan yang tidak nyaman. Namun di dalam kondisi apapun, ajar kami Tuhan untuk berserah penuh kepadamu dan senantiasa mengandalkan Engkau, beriman kepada Engkau, namun tetap berusaha. Berkati kami ya Tuhan. Jika saat ini keluarga kami di dalam pergumulan akan permasalahan, di dalam pendidikan dan anak-anak kami, di dalam sakit penyakit, di dalam rasa kehilangan, atau di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, mari Engkau tolong. Biarlah Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami ketenangan. Engkau memberikan kami harapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami beriman dan sekaligus kami berusaha sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, kami tahu bahwa beriman itu melampaui logika, namun tidak meniadakan logika. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu beriman dan berusaha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.